This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, selam, selam. Star Kids, let your light shine! Wow, asik banget tempatnya. Aku pengen banget nih pergi ke sana. Caranya gimana ya, Kak? Iya Kak, itu di Pulau Lombok. Yang pasti harus ada tiket dulu untuk kita bisa ke sana. Nanti deh aku kasih infonya. Wah, aku udah gak sabar nih pengen ke sana. Aku udah bayangin nih tempatnya bagus banget. Kak Vina, apalagi sorga ya. Tempat yang sempurna indahnya dan yang super spesialnya adalah di sorga kita akan bertemu sahabat kita dan juru selamat kita. Bener banget nih, Kak. Apakah adik-adik mau berada di surga? Apakah adik-adik sudah punya tiket untuk masuk ke surga? Yuk, kita ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Ayo adik-adik, duduk yang rapi, sopan, dan nyaman ya, supaya adik-adik bisa konsentrasi. Selama ibadah online, hormati Tuhan ya. Tidak makan dan minum, apalagi main games ya. Tunggu saat ibadah online-nya selesai. Setuju? Setuju banget, Kak. Sekarang konsentrasi dan rasakan hadirat Tuhan sama adik-adik ibadah online. Dan pastikan ikuti ibadah online sampai akhir, supaya berkat Tuhan menjadi milik adik-adik dengan sempurna. Okay, let's pray. Lord Jesus, we love you. Yes, Lord, we are ready to praise and worship your name, Jesus. Holy Spirit, please be with us and speak through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Heaven is our home. There is a place for me in heaven, a beautiful truth I can't believe it. This great thing I know, the Savior's on the throne. There's more to this life, it's supernatural. I'll set my heart on things eternal. This
Roh Kudus, kami mau memuji-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus. Ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu. Jamahlah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku The biggest promise God ever made was that His children will live with Him in heaven forever. He said that there would be a new heaven and a new earth. And we would get a new body, one that never gets old. In the new heaven, no one will ever be sad, or cry, or feel any pain, and no one will ever die. The streets
will be made of gold, and there will be huge gates of pearl. Everything will be more beautiful than anything you can imagine. And best of all, Jesus will be there, and we will be with him forever. Heaven! What a beautiful place! Surga itu ternyata indah dan keren. I wish to be there. Aku ingin berada di sana. Tapi bagaimana caranya untuk kita ke sana, Kak? Apa dengan kita beli pesawat dulu gitu? Terbang ke sana? Atau gimana ya, Kak ya? Gimana ya? Iya ya, Kak Remzi. Saat melihat tadi, semua orang juga ingin bisa masuk surga. Dalam film tadi yang sederhana itu saja sudah membuat Kak Remzi nih adik-adik ya ingin banget bisa ke surga. Iya nih, kirain ada yang jual tiketnya gitu. Apalagi nih, kalau surga yang aslinya yang ditulis dalam Alkitab. Wah, pasti keren. Luar biasa sekali surga itu. Lebih indah dari Kak Remzi tahu Maldives? Oh iya, pantainya keren Iya. banget. Lebih indah dari Bali. Yes. Lebih indah dari Lombok dan lebih indah dari tempat-tempat lainnya. Di sorga tidak ada tuh yang namanya sakit. Tidak ada tua, tidak ada. Tidak ada penyakit, jadi nggak ada yang sakit. Tidak ada yang haus, tidak ada yang lapar. Dan tidak ada air mata, tidak ada kesedihan di sana. What a perfect place. Tempat yang sempurna. I wanna be there. But how? Aku ingin berada di sana tapi gimana? Alright, tenang Kak Remzi. I will let you know, Kak Remzi. Aku pasti beritahu. Dan adik-adik, tentu nih kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bersuka cita bukan? Karena memiliki Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dia Yesus, Tuhan yang hidup. Ya benar. Kubur itu telah kosong dan Yesus bangkit dari kematian dan Yesus hidup. Betul. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari nih setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari Minggu, yaitu 3 hari sesudah kematiannya di atas kayu salib, Yesus menunjukkan dirinya secara langsung kepada para murid. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, tentang kerajaan Allah, tentang surga. Keren ya Yesus. Dahsyat. Kematian saja dia kalahkan dan ia langsung buktikan dengan perjumpaan face to face, langsung berjumpa kepada orang-orang terdekatnya. Adik-adik dapat membuktikannya di dalam Injil Matius. Yesus muncul di hadapan Maria Magdalena dan wanita-wanita lainnya di makam kosongnya itu. Kemudian 11 orang dari murid-muridnya, kecuali Yudas Iskariot ya, pergi ke sebuah pegunungan di Galilea. Mereka bertemu dengan Yesus. Lalu di dalam Injil Lukas, Yesus muncul di hadapan murid-muridnya yang lain dan makan bersama-sama. Betapa bahagianya orang-orang yang dijumpai Yesus secara langsung. Itu suatu kehormatan terbesar bagi mereka karena langsung bertemu dengan guru, Tuhan, dan Raja yang hidup kembali. Dan yang paling luar biasanya lagi adalah Yesus lakukan sesuatu yang luar biasa, yang di luar pemikiran manusia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kariti mau tunjukkan nih dalam film ini. Yuk kita saksikan bersama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Wow, Yesus Kristus terangkat naik dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. It is amazing. It is amazing. Peristiwa itu membuat murid-murid tercengang. Dan kedua malaikat Tuhan yang menampakkan diri itu mengingatkan mereka
akan pesan yang telah diberikan Yesus kepada mereka, yaitu bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oh, berarti Yesus yang telah naik ke surga itu akan datang kembali? Oh, yes. I'm just wondering. Aku hanya berpikir, tapi untuk apa ya Yesus naik ke surga itu, Kak? That's a very good question, Kak Remsi. Pertanyaan yang bagus, dan mungkin adik-adik juga ada yang bertanya ya. Mengapa Yesus naik ke sorga? Dan apa yang Yesus lakukan di sorga? Oke deh, kalau gitu kita lihat penjelasannya dalam Yohanes 14 ayat 2. Let's read the Bible. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus itu naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesuslah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita semua dapat masuk ke sorga. Bukankah itu keren? Keren. Sekarang aku mengerti. Jadi Yesuslah yang menyediakan tempat di surga bagi kita. Dan itu diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Berarti bisa dikatakan aku dan setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa memiliki tiket ke surga. Jadi aku pasti bisa masuk ke dalam surga. Yeay! Betapa bahagianya aku sekarang, Kak. Pertanyaannya nih, apakah Kak Remsi, adik-adik, papa, mama, dan semua yang menyaksikan ibadah online ini sudah memiliki tiket ke surga? Apakah adik-adik sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya jalan ke surga? Walaupun kita tidak melihat Yesus face to face nih, tidak melihat Yesus secara langsung dengan mata kita, dapatkah adik-adik mempercayainya? Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Karena aku dan adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus sudah mempunyai tiket ke surga, berarti kita semua telah memiliki masa depan yang sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Oh yes, let's sing it. Sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Na 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 na. Depan
harapanmu tidak akan hilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18, Amsal 23 ayat 18. Dan selama kita hidup di dunia ini, sorga itu ya bisa dialami di dalam hati kita. Sudah dapat dirasakan, ada damai, ada sukacita karena ada Yesus di dalam hatimu. Ya tentu, karena kan di dalam hati kita sudah ada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak akan pernah sendirian lagi, karena Yesus sahabat dan juru selamat kita akan menemani kita selamanya. Amin. Sekarang apakah, tanyakan lagi nih, adik-adik sudah memiliki tiket ke sorga? Memiliki kepastian bahwa adik-adik bisa masuk sorga? Untuk mendapatkan tiket ke sorga, yuk adik-adik berdoa dengan mengatakan bahwa aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat adik-adik. Dengan begitu, adik-adik akan memiliki masa depan yang sungguh ada, yaitu adik-adik pasti bisa masuk surga. Dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Sekali terima Yesus, selamanya adik-adik pasti akan masuk surga. Itu yang paling super keren. Lebih dari apapun juga. Yuk adik-adik, semuanya kita berdoa bersama kepada Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah jalan untuk masuk ke dalam sorga. Dan kami percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempercayai sebagai Tuhan sebagai Allah kami, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk semua yang pernah Kau beri dan kami bisa rasakan. We love you God. Yes, I have the ticket to heaven. Aku udah punya tiket untuk masuk ke surga. Aku juga nih Kak. Gimana dengan adik-adik? Sudah punya tiket ke surga belum? Saat kita semua percaya dan mengundang Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kita, nah itu berarti kita sudah punya tiket untuk ke surga. Amin, praise the Lord. Adik-adik keren loh, sudah ribuan anak-anak yang mengikuti ibadah online Star Kids. Itu semua karena bantuan adik-adik yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Bagi yang belum, yuk sekarang klik like dan subscribe ya. Sehingga adik-adik akan selalu diingatkan untuk ibadah online yang terbaru setiap minggunya. Ayo join Zoom Anak Berdoa di hari Minggu pukul 15.30 yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ayo berdoa bagi orang lain dan bangsa kita Indonesia. Dan adik-adik juga bisa ikut Zoom Connect loh. Seru banget nih, setiap hari Jumat 2 minggu sekali pukul 5 sore. Adik-adik akan saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan juga pasti ada games yang seru nih. Dan hadiahnya dikirim di rumah adik-adik. It's quiz time! Tuliskan nama dan kelas serta tanggal adik-adik terima Yesus dalam hidup adik-adik. Lalu, kirimkan langsung ke nomor WA pada nomor hotline Star Kids. Dan tunggu hadiahnya di rumah. Adik-adik, yuk jadilah anak yang suka memberi persembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat adik-adik untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Mari kita memberi persembahan. Akhirnya Kak, kita sudah tiba nih di akhir ibadah online. Hebat banget adik-adik bisa mengikuti sampai akhir. Tuhan bangga banget nih pada adik-adik. Tetap semangat ya ibadah lagi. Bagi adik-adik yang bisa mengikuti ibadah secara langsung atau onsite, langsung datang ya ke satelit Bandung Utara, satelit Kopo, dan satelit Pasir Koja. Ditunggu ya adik-adik, seru banget loh. Alamatnya bisa dilihat di website atau aplikasi Fajar Pengharapan. Tetap semangat ibadah ya. Jesus loves you. See you next week. Bye-bye.